Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah mendaftarkan sidang pra-peradilan kliennya. Kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi, meminta Komisi Yudisial melakukan pemantauan dalam persidangan tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan Camar Hainda di gedung Komisi Yudisial. Selamat siang, Camar. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya hari ini kuasa hukum Peggy Setiawan ini meminta Komisi Yudisial untuk bisa memantau sidang pra-peradilan untuk Peggy Setiawan yang meskipun saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan informasi terbarunya bahwasanya perpanjangan dari penahanan Peggy Setiawan ini dari pihak kuasa hukum tidak menerima surat perpanjangan tersebut. Dan untuk membahas secara lebih lengkapnya lagi, sudah bersama dengan kami Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi selaku kuasa hukum Peggy Setiawan. Selamat siang Pak Marwan, apa kabar? Selamat siang Mas, alhamdulillah sehat. Baik, Pak Marwan, berkas apa yang Anda bawa untuk meminta Komisi Yudisial memantau nantinya sidang pra-peradilan untuk Peggy Setiawan? Satu, kami putusan dari pengadilan, dari yang kasasi, yang terpidana ya, bukan klien kami. Udah itu kami surat permohonan dari kami. Ada sejumlah hal-hal yang janggal, salah satunya adalah Peggy ini dinilai tidak terlibat karena saat kejadian sedang berada di Bandung. Bukti apa sebetulnya yang bisa menguatkan hal tersebut, Pak? Saya berani mengatakan sampai detik ini Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan. Saya prihatin terhadap keluarga korban. Saya pun tidak ikhlas pembunuh berkeliaran. Tidak ikhlas, tetapi jangan juga mengorbankan orang bukan pelaku pembunuh. Peggy Setiawan ini, sesuai pertanyaan tadi, yang dijadikan alat bukti itu adalah satu, ijazah, KTP, keterangan saksi yang diragukan. Di sini dalam saya bilang, ijazah apa hubungan sama perkara ini? Apakah ijazah yang dipakai untuk membunuh? Itu loh. Artinya identitasnya memang benar Peggy Setiawan, tapi belum tentu dia pelaku pembunuhnya, begitu ya Pak? Peggy Setiawan memang klien kami, tapi dia bukan pelaku pembunuhnya. Kalau polisi bisa membuktikan alat buktinya seandainya pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, hasil otopsi penyebab kematian ada karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan, saya dukung, setuju. Tetapi tidak, hanya ijazah sama KTP, apa hubungannya? Kecuali kalau Peggy Setiawan dalam kasus ini adalah kasus pemalsuan ijazah, baru masuk di akal. Untuk itu maka saya bilang, Kepolda ini udah tangguhkan, bebaskan si Peggy, tidak ada kata lain, bebaskan. Bahkan saya bilang, bukan hanya Peggy bebaskan, yang sudah menjalani terpidana itu bebaskan. Tetapi dengan cara, karena ini udah dihukum, mungkin mereka melalui jalur PK. Perpanjangan masa penahanan Peggy ini dinilai cacat hukum juga karena sampai dengan saat ini tidak ada surat yang diterima oleh kuasa hukum. Apakah benar, Pak? Betul. Ini tadi saya koordinasi ke Bandung, saya menanyakan, itu batas penahanan Peggy itu tanggal 10. Sekarang sudah tanggal 12. Satu hari aja itu tidak boleh loh, menahan orang tanpa surat. Itu boleh dikatakan penyekapan. Penahanan tidak sah. Orang tidak ada surat, tidak ada ininya kok. Penyekapan, boleh katakan penyekapan. Gitu loh. Kecuali kalau ada surat. Itu Mas. Baik. Ciri fisik yang dinilai juga berbeda dengan informasi daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh polisi. Seperti apa itu, Pak? Sangat berbeda. Yang DPO itu kan si Saka itu siapa mengatakan udah nggak cocoknya ditunjukkan sama polisi. Rambutnya ikal, ada tindik di sini, kan itu loh. Udah berbeda banget, sudah beda banget. Baik. Anda tadi juga sempat menyampaikan bahwasanya ada 2 nama DPO yang akhirnya dihilangkan karena fiktif. Dan itu artinya apakah selama ini proses yang dilakukan fiktif juga, Pak? Ini makanya saya ucapkan terima kasih ke Polda Jawa Barat. Dia berani mengakui dengan kesatria mengatakan 2 orang itu fiktif. Kalau 2 orang fiktif, perkara ini terjadi Mas. Perkara ini terjadi awalnya dari orang fiktif itu, si Andi. Si Andi ini menurut keterangan dari putusan pengadilan, saya membaca putusan pengadilan. Pada malam tanggal 27 Agustus 2016, kelompok ini meminum minuman keras di depan SMP
11. Si Andi yang fiktif ini bercerita ke kelompok ini kalau dia mempunyai masalah sama geng motor ekstasi. Tahu-tahu korban lewat, nggak begitu lama, dikejar, ketangkap, di lahan kosong digebukin, meninggal. Si Andi ya, ingat Andi ya, dari Andi awalnya. Informasi dasarnya justru hilang begitu. Dari Andi, tapi Andi kata polisi fiktif, berarti perkara ini fiktif. Tetapi ku bilang, kasihan sama orang-orang yang dihukum benaran. Fiktif tetapi dihukum benaran, gitu loh. Makanya saya mau berjuang ini mas, Saya terus terang saja mas, saya bilang, saya memang ingin menegakkan keadilan aja di sini mas. Saya kasihan aja. Kasihan ngelihat kasus ini perkara ini. Makanya kita sama-sama kita benahi hukum di Indonesia. Baik. Artinya alat pendukung ataupun alat bukti yang selama ini dikeluarkan ini kurang cukup kuat untuk bisa menjerat para pelaku yang saat ini sudah menjadi tersangka. Terutama Peggy ya, saya katakan untuk Peggy ya, Peggy Setiawan. Kalau saya mengatakan bukan kurang cukup kuat, tidak kuat, sama sekali tidak kuat untuk Peggy Setiawan. Itu aja menurut saya. Baik. Saat ini Peggy Setiawan juga telah menjalani tes psikologi dan nantinya akan ada tes lie detector. Apakah menurut Anda ini sudah langkah yang cukup tepat karena kuasa hukum Peggy yang lain menyatakan tidak setuju dengan hal tersebut? Saya terus terang aja, saya tidak sependapat. Apa hubungannya perkara ini? Polisi cari aja, aku bilang alat bukti yang pendukung pembunuhan. Kasusnya pembunuhan kok. Bukan masalah psikologi kok. Apa hubungan sama psikologi kok. Tapi kalau memang polisi mau ya monggo silakan, tidak apa-apa, silakan, tidak jadi masalah. Silakan. Kita ikutin aja sebagai masih sebatas koridor yang benar. Baik. Salah satu yang sering dipermasalahkan adalah berkaitan dengan perubahan BAP yang terjadi dalam kasus ini. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Kalau saya mau perubahan BAP, mau bolak-balik, mau dibolak-balik di apa-apa, yang penting alat buktinya mana, itu aja. Terserah mau bolak-balik, nggak apa-apa. Yang penting alat bukti pendukungnya mana, itu aja mas. Ini ada juga isu yang beredar Peggy mengganti nama menjadi Robi. Apakah Anda bisa menjelaskan hal tersebut karena informasi terakhir Peggy dan Robi ini adalah adik kakak? Sebenarnya Maya, untuk nama ini saya bilang tidak ada hubungan sama perkara ini kok. Mau ganti nama, mau apa. Yang jelas satu saya bilang, karena kasus pembunuhan, buktikan mana alat bukti dia membunuh. Itu aja kok. Nggak ada hubungan sama ganti nama, sama ijazah, tidak ada. Dan Robi itu kebetulan adiknya yang saya tahu. Itu aja. Nantinya di sidang pra-peradilan tentunya akan ada saksi-saksi yang baru begitu. Apakah akan ada perlindungan LPSK bagi saksi-saksi yang nantinya akan bersaksi untuk meringankan ataupun juga membuktikan bahwasanya Peggy tidak bersalah, Pak? Ada, kita sudah mengajukan ke LPSK. Ada. Baik. Apakah bisa disebutkan atau masih belum bisa di-share kepada media? Oh, belum bisa. Belum bisa, Mas. Ini rahasia. Yang penting waktu di persidangan aja dilihat nanti. Baik, Pak Marwan, terakhir Anda sudah memberikan rekomendasi ataupun juga meminta kepada Komisi Yudisial untuk bisa mengawal kasus ini. Berkas-berkas sudah diberikan. Apakah sudah ada perwakilan dari Komisi Yudisial yang menemui Anda atau komunikasi yang dilakukan sebelumnya, Pak? Saya petinggi sini, komisioner di sini, saya udah koordinasi. Kebetulan beliau adalah senior saya dan saya mempunyai hubungan emosional, saya emosional ya. Tetapi ini kan di luar hubungan emosional, saya udah komunikasi. Kelembagaan kita pakai. Dan beliau ini sekarang sedang dinas luar karena untuk perekrutan hakim agung kalau nggak salah. Tetapi beliau udah mengatakan harus surat resmi. Ya, sekarang saya bikin surat resmi. Semuanya sudah saya lengkapin. Baik. Terakhir Pak, pesan untuk masyarakat karena nantinya sidang pra-peradilan ini tentunya masih dalam proses, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan isu yang beredar tentang Peggy selama ini? Iya, saya minta kepada masyarakat ya sabar aja. Kami akan berjuang untuk membebaskan Peggy Setiawan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Marwan. Ya. Valeri, itu dia informasi yang kami dapat dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang saat ini sudah memberikan rekomendasi dan juga meminta kepada Komisi Yudisial untuk bisa mengawal nantinya proses pra-peradilan agar bisa membuktikan apakah Peggy Setiawan bersalah ataupun tidak. Adapun sejumlah hal-hal yang janggal dari pihak ataupun juga dari kuasa hukum Peggy Setiawan, utamanya berkaitan dengan bukti-bukti dan juga 2 nama DPO yang hilang, dan diharapkan bahwasanya nantinya sidang
pra-peradilan bisa berjalan dengan lancar, utamanya perlindungan terhadap saksi-saksi yang akan meringankan ataupun juga membuktikan bahwasanya Peggy Setiawan tidak bersalah dengan kasus ini. Kita akan nantikan bersama seperti apa akhir dari kasus ini, dan tentunya harapan ada Polda Jawa Barat yang selaku pihak yang bertanggung jawab dan juga dilimpahkan kasus ini dari Polresta Cirebon. Seperti demikian, Valeri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporannya rekan Camar Haenda yang melaporkan langsung dari kantor Komisi Yudisial Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian breaking news hari ini. Saya Nadia Valeri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.